Selamat datang kembali pada pembelajaran teknik dasar pengelolaan laboratorium kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali kepada Ananda semua, adapun tim TDPLK adalah Ibu Yeni Aidian Sirin, Ibu Erlina, Ibu Vina Febrianti, Ibu Delvia Maulana, dan Ibu Anissa Rahman. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua? Pada pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang pengenalan peralatan dasar laboratorium. Adapun pengelompokan peralatan dasar laboratorium adalah yang pertama peralatan gelas, yang kedua peralatan bukan gelas, dan yang ketiga adalah peralatan pemanas. Kita masuk pada kelompok peralatan gelas. Pada pengelompokan peralatan gelas, itu juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah peralatan gelas dasar, yaitu peralatan gelas laboratorium yang umum digunakan di laboratorium. Yang kedua adalah peralatan gelas pengukuran. Peralatan gelas yang digunakan untuk pengukuran volume suatu larutan di laboratorium. Yang ketiga yaitu peralatan gelas analisis. Peralatan gelas yang digunakan untuk menganalisis. Kita masuk dulu ke poin yang pertama, yaitu peralatan gelas dasar. Peralatan gelas yang dasar yang dimaksud adalah peralatan yang terbuat dari kaca. Adapun bahan kacanya berupa silika atau SiO2. Seperti gelas pirek itu biasanya adalah gelas yang tahan panas, sedangkan gelas borosilikat itu adalah gelas yang tahan terhadap kenaikan suhu mendadak, dan gelas soda lime adalah dapat dipanaskan pada api bunsen tanpa menjadi kusam. Ini adalah beberapa jenis gelas atau kaca yang digunakan di laboratorium. Baik, kita masuk ke gelas yang pertama, peralatan gelas dasar yang pertama, yaitu gelas piala. Gelas piala ini kita sebut juga dengan gelas kimia. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai beker glass. Adapun fungsinya adalah tempat mereaksi bahan kimia, tempat membuat larutan, tempat menempatkan atau menampung bahan kimia yang berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung. Dapat digunakan untuk tempat melarutkan bahan kimia, wadah untuk memanaskan suatu bahan, dan gelas kimia ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari 2 liter, 1 liter, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml, 25 ml, dan 10 ml. Gelas piala dapat digunakan untuk mengukur suatu volume larutan, hanya saja tingkat ketelitiannya rendah. Yang kedua yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer di sini berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan dititrasi, sebagai tempat menyimpan zat sementara, hanya sementara, memanaskan atau mencampurkan senyawa kimia dengan ketelitian yang rendah. Adapun jenis Erlenmeyer lainnya yaitu Erlenmeyer tutup asah. Perbedaannya pada Erlenmeyer tutup asah dengan Erlenmeyer saja yaitu pada bagian atasnya. Pada bagian atas, Erlenmeyer tutup asah memiliki tutup yang berfungsi. Erlenmeyer tutup asah ini berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan senyawa kimia yang mudah menguap,
dan mudah teroksidasi oleh udara, sehingga dia dibutuhkan bagian untuk menutupnya, sehingga larutan yang berada di dalamnya tidak mudah menguap. Ini juga digunakan sebagai tempat titrasi dengan pengocokan yang kuat, yang dihubungkan dengan alat destilasi, alat ekstraksi, dan sebagainya. Adapun jenis Erlenmeyer yang ketiga yaitu Erlenmeyer bercabang. Pada bagian lehernya itu terdapat bagian cabang, ya, bagian cabang di mana bentuknya masih sama dengan Erlenmeyer, hanya perbedaannya adanya bagian cabang di bagian bawah lehernya. Adapun fungsinya adalah mempunyai bentuk yang mirip dengan Erlenmeyer, akan tetapi terdapat pipa di sisi atas pada lehernya. Ini biasanya digunakan dalam proses penyaringan. Pada proses penyaringan dengan menggunakan corong Bastner dan dihubungkan dengan pompa vakum atau pompa hisap. Jadi, fungsi pipa di sini adalah sebagai penghubung nanti dengan pompa vakum. Nanti di sini juga dipasang yang namanya corong Bastner. Jadi, Erlenmeyer ini digunakan untuk proses penyaringan. Alat berikutnya yaitu kaca arloji. Kaca arloji biasanya digunakan sebagai tempat menimbang bahan berupa padatan atau pasta untuk menguapkan suatu cairan dan untuk menutup gelas kimia selama proses percobaan atau selama proses pemanasan. Yang selanjutnya adalah cawan Petri. Perbedaannya dengan kaca arloji adalah pada cawan Petri ini biasanya dia berpasangan, ada bagian bawah dan ada bagian tutupnya yang lebih besar. Fungsi cawan Petri biasa digunakan untuk keperluan mikrobiologi sebagai tempat membiarkan atau menumbuhkan mikroba dan sebagai tempat media. Kita akan masuk berbagai macam labu. Yang pertama, labu alas bulat dan labu alas rata. Labu alas bulat dan labu alas rata ini atau datar mempunyai fungsi yang sama. Digunakan untuk memanaskan reagen dengan proses reflux atau pemanasan dengan pendingin balik atau kondensor. Sebagai tempat pelarut pada proses ekstraksi. Masing-masing labu juga memiliki volume yang berbeda, tergantung nanti pada saat praktikum kita memerlukan jumlah volume yang berapa. Ada 500 ml, 1 liter, dan ada juga yang 100 ml. Kelompok labu lainnya yaitu labu destilasi. Labu destilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik. Ya, jadi ini digunakan untuk proses destilasi dengan adanya perbedaan titik-titik, sehingga nanti pada hasilnya diperoleh senyawa yang murni. Nah, cabangnya ini berguna untuk mengalirkan gas yang diperoleh pada proses destilasi. Jadi nanti akan ada proses pemanasan, uapnya akan menuju ke bagian cabang. Di bagian cabang nanti akan dihubungkan dengan kondensor, sehingga yang uap tadi akan menjadi cair. Begitu. Nah, labu ini digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik. Yang berikutnya adalah labu destilasi. Labu destilasi ini ada beberapa. Yang pertama, labu alas bulat dengan penyambung. Yang kedua, labu alas bulat leher 2. Dan yang ketiga adalah labu alas bulat leher 3. Labu alas bulat dengan penyambung digunakan sebagai alat destilasi.
Yang leher 2 juga digunakan untuk alat destilasi, di mana bagian lehernya itu berfungsi untuk menambah larutan atau untuk larutan penambah. Jika nanti ada menambahkan larutan, kita langsung memasukkan larutannya ke dalam bagian yang kedua. Bagian labu alas bulat leher 3 ini juga untuk mereaksikan zat sambil direflux yang dilengkapi dengan adanya tempat termometer. Jadi nanti di sini juga bisa dipasang termometer di bagian salah satu lehernya. Kemudian yang satu lagi adalah tempat corong atau tetes atau aliran. Kita masuk ke labu yang berikutnya. Labu Claisen, yaitu labu yang digunakan untuk penentuan kadar air dalam sampel kering. Ingat, labu ini digunakan pada untuk penentuan kadar air dalam sampel kering. Perhatikan sekali model labunya dan juga fungsinya. Yang berikutnya adalah labu kejedal. Labu kejedal ini digunakan pada proses destilasi yang digunakan pada analisis kuantitatif untuk penentuan kadar nitrogen pada protein. Jadi dia digunakan untuk analisis kuantitatif pada penentuan kadar nitrogen pada protein. Selanjutnya, peralatan dasar gelas yang akan kita pelajari adalah test tube atau kita kenal dengan tabung reaksi. Ada dua model tabung reaksi di sini. Yang pertama yaitu tabung reaksi yang biasa kita gunakan. Yang kedua, tabung reaksi yang menggunakan tutup. Tabung reaksi ini berfungsi sebagai mereaksikan bahan kimia dalam jumlah yang sedikit. Biasanya digunakan untuk analisis kualitatif dan digunakan juga untuk tempat menentukan mikroba. Sama halnya, tabung reaksi yang bertutup jika digunakan untuk mereaksikan bahan kimia yang dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya ada juga yang dikenal sebagai tabung sentrifuge. Bentuknya, perhatikan, jika tabung reaksi tadi bagian bawahnya itu bulat, tabung sentrifuge ini bagian bawahnya seperti kerucut. Jadi ada bagian yang runcing. Nah, biasanya tabung sentrifuge ini digunakan sebagai wadah untuk mensentrifuge atau memusingkan sampel padatan atau cairan yang akan dianalisis. Biasanya digunakan untuk memisahkan sampel nanti dengan cara diputar. Pada alatnya namanya adalah sentrifuge. Jadi tabung sentrifuge ini masuk ke alat sentrifuge, nanti akan diputar dengan kecepatan tertentu sehingga sampel tadi nanti terpisah beberapa bagian lapisan. Nanti tinggal diambil yang diperlukan. Berikutnya adalah tabung Nessler. Jadi ada tabung reaksi bertutup, ada tabung sentrifuge, dan juga ada tabung Nessler. Tabung Nessler ini lihat bentuknya seperti tabung ya. Di sini ada dua garis, bagian bawah dan bagian atas. Ini digunakan untuk analisis zat kimia dengan cara membandingkan warna pada metode kalorimetri. Nah, sampai di sini dulu untuk pengenalan peralatannya. Nanti kita lanjut lagi untuk bagian part yang kedua. Kita lanjut ke part berikutnya. Ada peralatan gelas dasar yang lain, yaitu corong. Corong ini adalah peralatan yang pada umumnya pernah kita lihat, berfungsi untuk membantu memindahkan larutan bahan kimia yang cair ke wadah yang lain, kemudian juga membantu dalam menyaring larutan dan mempermudah proses penyaringan.
Adapun jenis corong lainnya yaitu corong kaca masir. Corong kaca masir ini memiliki lapisan asbes di sini. Nah, biasanya corong ini digunakan menyaring dengan menggunakan pompa vakum tanpa bantuan kertas saring karena sudah menggunakan asbes sebagai penyaringnya. Jenis corong lainnya yaitu corong pemisah. Corong pemisah ini ada dua model. Ada yang berbentuk bulat, berarti bagian badannya itu berbentuk bulat, dan yang satu lagi berbentuk konis, ya, konikal. Jadi ada corong pemisah berbentuk bulat, ada corong pemisah berbentuk konis. Nah, fungsinya sama, yaitu memisahkan sampel atau campuran dari dua zat kimia berdasarkan perbedaan berat jenis dengan menggunakan suatu pelarut. Jadi, nanti dipisahkan dua campuran zat kimia dengan menggunakan suatu pelarut. Dipisahkannya nanti lewat cerat ini, nanti dikeluarkan lapisan yang di bawah dan tertinggallah lapisan yang di atas, sesuai nanti kebutuhannya mana. Nah, berarti tadi ada corong, kemudian ada corong kaca masir, ada corong pemisah. Nanti di bagian bahan non gelasnya juga ada pembagian corong. Jadi ada beberapa yang merupakan pembagian corong. Sekarang kita masuk ke pendingin atau kondenser. Di sini ada beberapa bagian jenisnya. Yang pertama pendingin spiral. Coba lihat di bagian dalamnya itu berbentuk spiral. Yang kedua itu pendingin gondok. Dilihat di bagian dalamnya ada seperti gondokan-gondokan. Jadi yang membedakan mereka adalah di bagian dalamnya. Ada yang spiral, ada yang gondok. Nah, masing-masing pendingin ini digunakan sebagai pendingin pada saat memanaskan zat yang mudah menguap. Nah, juga digunakan pada pendingin pada alat tepung, di mana dia nanti akan mengubah fase uap menjadi fase cair. Pendingin lainnya adalah pendingin lurus. Nah, sama halnya yang tadi, perbedaannya adalah di bagian dalamnya. Kalau yang tadi ada yang berbentuk spiral, kemudian ada yang berbentuk gondok, pendingin lurus itu dilihat bagian dalamnya berbentuk lurus. Nah, biasanya ini digunakan sebagai pendingin pada proses destilasi dengan titik nadi destilasi di bawah 100 derajat Celcius. Kita masuk ke desikator. Desikator itu ada 3 jenis. Ada desikator vakum, ada desikator knob, dan ada desikator kabinet. Masing-masing desikator itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu digunakan untuk mempercepat zat untuk pendinginan. Yang kedua, untuk menyimpan zat setelah dipanaskan agar tidak mudah merusak oleh udara. Selanjutnya kita masuk adalah botol reagen. Botol reagen di sini ada 2 jenis. Ada yang bening dan ada yang coklat. Yang pertama botol reagen, yang kedua botol reagen berwarna coklat. Masing-masing digunakan adalah untuk meletakkan suatu reagen atau larutan yang akan kita gunakan. Perbedaannya, kalau yang bening itu dapat digunakan untuk semua jenis larutan. Sedangkan untuk larutan yang mudah terkontaminasi atau bereaksi dengan cahaya, itu biasanya dimasukkan ke dalam botol reagen yang gelap. Selanjutnya adalah botol tetes. Botol tetes juga mempunyai 2 jenis, ada yang bening dan ada yang gelap.
Sama halnya dengan yang botol reagen, perbedaannya adalah untuk zat yang mudah bereaksi dengan cahaya, biasanya kita menggunakan botol tetes yang gelap. Perbedaan antara botol reagen dengan botol tetes terdapat pada bagian atasnya. Di sini ada pipet tetes, di mana biasanya botol tetes ini digunakan untuk meletakkan reagen atau larutan yang akan digunakan tetes demi tetes. Jadi langsung kita gunakan tetes demi tetes. Nah, biasanya botol tetes ini digunakan untuk tempat larutan indikator. Selanjutnya adalah botol timbang. Botol timbang biasanya digunakan sebagai wadah yang digunakan untuk menimbang zat. Selanjutnya pipet tetes. Pipet tetes ini adalah salah satu jenis peralatan yang umum kita temukan. Nah, berfungsi adalah untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah yang sangat kecil, dari tetes demi tetes. Yang selanjutnya adalah batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk larutan, kemudian membantu dalam proses memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah lainnya. Yang ketiga adalah berfungsi juga untuk mengambil zat kimia padatan dalam jumlah yang sedikit. Yang selanjutnya adalah segitiga kontinu. Segitiga kontinu ini digunakan, lihat ya, ini seperti ini, ada bagian segitiganya, digunakan untuk memisahkan suatu zat dari suatu campuran berdasarkan perbedaan titik-titik. Kita masuk ke viskometer Oswald. Viskometer Oswald itu ada bentuknya bermacam-macam. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur kekentalan suatu cairan atau larutan. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu peralatan gelas pengukuran. Di mana tadi gelas ini digunakan untuk mengukur suatu volume larutan. Adapun peralatannya, yaitu yang pertama adalah labu ukur. Jadi ada macam-macam labu ya, salah satunya juga adalah labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk mengukur spesifik dari larutan atau membuat larutan dengan ketelitian tinggi. Jadi biasanya kita membuat larutan jika menggunakan ketelitian yang tinggi, itu menggunakan labu ukur. Nah, labu ukur ini juga dapat digunakan untuk mengencerkan larutan secara teliti. Mengencerkan berarti dari larutan yang pekat menjadi lebih encer, dilakukan secara teliti. Yang kedua yaitu kita masuk lagi. Kelebihan dari labu ukur ini adalah dia dapat menunjukkan volume cairan pada suhu tertentu karena leher labu ukur dibuat relatif sempit, sehingga sedikit perubahan volume cairan akan menyebabkan perbedaan ketinggian cairan. Makanya dikatakan untuk membuat larutan yang teliti. Selanjutnya adalah buret. Buret seperti ini bentuknya, ada berbagai macam ukuran juga, volume, ada yang 10 mili, 25 mili, 50 mili, dan ada yang 100 mili. Di bagian bawahnya terdapat bagian cerat ya, yang berfungsi nanti untuk mengeluarkan cairan tetes demi tetes. Nah, fungsi buret ini adalah untuk mengukur volume larutan masih dengan ketelitian yang tinggi. Biasanya digunakan dalam proses titrasi. Nah, buret ini juga digunakan sebagai tempat zat pengitar dan biasanya dipasang dengan bantuan klem penjepit dan standar. Berikutnya adalah pipet gondok.
Pipet gondok, lihat, perhatikan di bagian tengahnya ada seperti gondokan. Nah, pipet ini juga memiliki ukuran mulai dari yang 1 mili, 2 mili, 5 mili, 10 mili, 15 mili, 25 mili, 25 mili, dan 50 mili. Nah, pipet ini digunakan untuk mengambil larutan bahan kimia secara teliti sesuai dengan ukuran pipet. Jadi, kita hanya bisa mengambil larutan sesuai dengan ukurannya. Misal kita mau ngambil larutan 1 mili, maka kita menggunakan pipet 1 mili. Jika kita menggunakan pipet 2 mili, maka kita mengambil larutan 2 mili. Begitu juga seterusnya. Jika kita ingin mengambil pipet larutan sebanyak 3 mili, itu hanya bisa dilakukan dengan pengambilan dengan pipet 2 mili dan 1 mili. Jadi, dia hanya mempunyai satu ukuran saja, karena hanya mempunyai satu tanda batas di sini. Coba lihat, ada batasan di setiap pipetnya. Itu menandakan batasan larutan yang akan kita pipet nantinya. Selanjutnya adalah pipet takar, atau dikenal juga dengan pipet ukur. Perbedaannya, kalau pada pipet gondok ada gondokannya dan hanya satu ukuran, pada pipet takar ada bermacam-macam ukuran. Ada terdiri dari berbagai ukuran dalam satu pipet, sehingga kita dapat mengukur larutannya sesuai dengan keinginan kita. Jadi, kita dapat mengambil atau memindahkan sejumlah larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain dengan berbagai ukuran volume sesuai yang kita inginkan. Biasanya ini menggunakan bulk pipet atau pipet thumb untuk menyedot larutannya. Nah, ini biasanya tidak diizinkan untuk menggunakan mulut sebagai dalam proses memipet jika larutannya berbahaya, ya. Nah, biasanya pipet takar atau pipet ukur ini mengambil larutan atau bahan kimia yang kurang teliti. Sedangkan yang pipet gondok tadi dia pengambilan atau memipet bahan kimia secara teliti, kalau pipet takar itu kurang teliti. Namun, dia masih terukur, misalnya 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan seterusnya. Selanjutnya adalah gelas ukur. Nah, gelas ukur di bagian atasnya memiliki mulut dan di bagian bawahnya itu ada bagian heksagonal untuk meletakkannya. Fungsinya adalah untuk mengukur larutan secara kurang teliti namun tetap terukur. Jadi dia kurang teliti namun tetap terukur. Di sini memiliki batas maksimumnya masing-masing, ada yang 10 mili, ada yang 100, 200 mili, ada yang 50 mili. Nah, di masing-masing gelas ukurnya juga ada bagian-bagian kecil volume yang bisa digunakan untuk memindahkan larutan. Kelebihannya dari gelas ukur adalah dilengkapi dengan bibir tuang. Ada bibir tuangnya untuk memudahkan proses menuangkan larutan yang diukur volumenya dan mempunyai kaki yang berbentuk heksagonal agar larutan tidak mudah tumpah. Nah, akan tetapi gelas ukur tidak dapat digunakan untuk mengukur volume suatu larutan dalam kondisi yang panas. Sekian dulu. Baik, kita masuk ke peralatan gelas analisis. Yang pertama yaitu termometer. Pada termometer ini ada dua jenis. Yang pertama termometer alkohol dan yang kedua termometer air daksa. Perbedaannya adalah lihat di bagian dalam pada termometer ini merupakan alkohol, sedangkan ini di dalamnya berisi air daksa. Nah,
berbeda. Termometer alkohol itu berfungsi sebagai mengukur suhu dengan suhu maksimumnya mencapai 110 dan suhu minimumnya mencapai minus 10 derajat Celcius. Sedangkan termometer air paksa, suhu maksimum yang bisa diukurnya mencapai 240 derajat Celcius dan suhu minimumnya mencapai min 40 derajat Celcius. Selanjutnya, pignometer. Pignometer ini adalah alat untuk mengukur massa jenis atau densitas suatu fluida atau larutan ya. Kemudian hidrometer atau disebut juga dengan aerometer. Nah, alat ini juga digunakan untuk mengukur berat jenis pada suatu larutan atau fluida, dan alat ini berbentuk tabung yang berisi pemberat. Pemberatnya ada di bagian bawah dan ruang udara. Di sini ada ruang udara. Ketika alat ini dimasukkan ke dalam suatu cairan, fluida, atau larutan yang akan diukur berat jenisnya, maka alat ini akan terapung, tegak, dan stabil seketika. Sehingga berapa nilai berat jenisnya akan terlihat pada skala yang ada pada hidrometer. Kemudian peralatan analisis lainnya seperti higrometer, di mana ini adalah alat untuk mengukur kelembapan udara. Kemudian neraca kasar. Neraca kasar ini ada dua ya. Yang pertama neraca kasar digital, yang pertama adalah neraca kasar digital, yang kedua adalah neraca kasar konvensional, di mana masing-masing mempunyai fungsi yang sama menimbang zat dengan ketelitian yang rendah, yaitu dua angka di belakang koma atau 0,00 gram. Yang berikutnya adalah neraca analitik. Neraca analitik juga dibagi menjadi dua. Yang pertama neraca analitik digital, yang kedua adalah neraca analitik konvensional. Masing-masing juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu menimbang zat dengan ketelitian yang tinggi. Kalau neraca kasar tadi ketelitiannya rendah, kalau yang analitik itu ketelitiannya tinggi. Perbedaannya adalah digit angka di belakang komanya, yaitu untuk neraca analitik 0,0000 gram atau 4 angka di belakang koma. Nah, sekarang untuk peralatan gelasnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke peralatan bukan gelas. Peralatan bukan gelas tergantung kepada jenis bahannya. Nah, ini contoh untuk peralatan bukan gelas berbahan porselen. Yang pertama itu adalah cawan penguap, di mana berfungsi sebagai wadah untuk menguapkan air dari suatu sampel, wadah menguapkan pelarut dari zatnya, dan juga dapat digunakan dalam proses pemanasan. Yang kedua adalah cawan porselen atau cawan kurs, atau disebut juga dengan crucible. Cawan ini digunakan untuk memanaskan logam-logam, tempat zat untuk pembakaran, pengabuan kertas saring, dan memenjarkan endapan sehingga terbentuk persenyawaan yang diinginkan. Biasanya cawan ini dapat digunakan untuk penentuan kadar abu suatu sampel. Cawan ini juga dapat tahan pada suhu di atas 500 derajat Celcius. Yang ketiga adalah cawan gauge. Cawan gauge ini mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan cawan porselen atau crucible. Yang membedakan dia adalah di bagian bawahnya. Di sini ada seperti bentuk saringan. Sehingga cawan gauge ini memiliki fungsi dapat digunakan dalam proses menyaring suatu endapan, atau dapat juga digunakan dalam proses memanaskan suatu endapan.
Berikutnya adalah cawan aluminium oksida. Cawan aluminium ini digunakan untuk memijahkan sampel zat yang bersifat basa. Next, kita masuk ke corong Bastner. Corong Bastner ini adalah corong yang digunakan untuk menyaring larutan dengan menggunakan bantuan pompa vakum. Kaki 3 kurs ya, ini berfungsi sebagai menahan wadah seperti kurs porselen, cawan penguap, dan lain-lain pada saat melakukan pemanasan. Kaki 3 kurs ini juga dapat digunakan sebagai penyangga corong pada waktu penyaringan. Berikutnya plat tetes. Plat tetes ini digunakan untuk mengidentifikasi zat dalam analisis kualitatif, kemudian melakukan reaksi kimia dalam jumlah yang sedikit atau dalam jumlah tetes demi tetes. Lumpang dan alum atau alat ini digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan kimia atau sampel yang berupa padatan atau kristal. Kalau lumpang dan alum ini adalah salah satu peralatan yang sering kita lihat ya, biasanya di toko obat atau di farmasi. Kemudian kita masuk peralatan bukan gelas yang berbahan plastik. Yang pertama itu adalah botol semprot yang digunakan untuk mengeluarkan aliran halus air suling atau cairan lain pada proses pencucian endapan atau membilas dinding peralatan gelas. Biasanya ini diisi dengan aquades atau aquabides. Fungsinya adalah nanti mencuci endapan atau membilas dinding peralatan gelas yang masih tersisa zat yang menempel pada gelasnya. Yang kedua, botol timbang. Botol timbang ada juga yang berwadah plastik yang pastinya fungsinya adalah digunakan untuk menimbang suatu zat. Peralatan bukan gelas yang berbahan kayu. Yang pertama itu adalah rak tabung reaksi. Digunakan sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Biasanya digunakan juga dalam proses analisis kualitatif. Jadi nanti tabung reaksinya dalam proses analisis kualitatif dimasukkan ke dalam rak tabung reaksinya, sehingga dia dapat berdiri dengan tegak. Yang kedua, gegep. Gegep ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan atau memanaskan zat. Peralatan bukan gelas yang berbahan besi atau logam. Yang pertama, cawan platina. Cawan ini berfungsi untuk memudahkan sampel zat dan mengabukannya sampai suhu 1000 derajat Celcius. Yang kedua, standar atau kita sebut juga dengan statif. Biasanya ini digunakan untuk tempat memasang klem. Selanjutnya, klem itu bentuknya ada beberapa jenis ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Fungsinya adalah menjepit peralatan gelas seperti nanti buret, bisa dalam proses titrasi, kemudian perlengkapan soklet, kondensor pada proses pemanasan dengan pendingin balik. Yang berikutnya adalah spatula. Spatula ini berfungsi untuk memindahkan atau mengambil bahan berupa padatan. Selanjutnya, tang cawan. Tang cawan ini berfungsi untuk menjepit cawan porselen atau tempat lainnya saat memasukkan atau mengeluarkannya ke dalam oven dan furnace. Jadi, sebagai alat membantu kita untuk memegang peralatan yang panas. Selanjutnya, ring. Ring ini digunakan untuk menyangga alat, misalnya corong pada saat proses penyaringan atau cawan porselen pada proses pengarangan.
Nah, biasanya ini dipasang dengan menggunakan statif atau standar. Kawat kasa. Kawat kasa ini digunakan sebagai alas dalam proses pemanasan api langsung dengan menggunakan cawan penguap, porselen, atau alat gelas lainnya. Kaki 3 atau kita sebut dengan tripod. Ini digunakan untuk menyangga wadah saat proses pemanasan atau penyaringan, tempat untuk membantu meletakkan kasa asbes dan segitiga porselen pada proses pemanasan. Jadi, nanti yang kasa asbesnya ditaruh di bagian atas atau yang segitiga porselennya ditaruh di bagian atas untuk membantu dalam proses pemanasan. Peralatan bukan gelas yang berbahan karet atau berbahan lainnya. Yang pertama itu karet penutup tabung. Ini menutup botol atau tabung secara rapat atau menutup botol atau tabung yang berhubungan dengan tabung yang lain. Kemudian bola hisap. Bola hisap digunakan untuk menyedot larutan dengan menggunakan pipet. Di sini memiliki tanda ada air udara, kemudian ada E exit, kemudian ada S solution. Jadi ada E itu untuk mengeluarkan larutan, air untuk mengeluarkan udara, solution itu untuk mengisap larutan. Jadi ketika kita memipet, maka yang kita tekan adalah solution. Berikutnya adalah sikat atau brush. Ini berfungsi untuk membersihkan tabung reaksi, pipet, gelas ukur, labu ukur, dan peralatan lainnya dari sisa zat yang menempel. Sikat timbangan berfungsi untuk membersihkan neraca dari debu atau zat yang tertinggal. Yang ketiga, kita masuk ke peralatan pemanas. Yang pertama, lampu spiritus. Berfungsi untuk memanaskan zat dengan suhu rendah untuk melakukan fiksasi pada pada mikroba dan bahan bakarnya berupa spiritus. Pemanas Bunsen. Ini berfungsi untuk memanaskan atau memanjatkan zat dengan suhu yang tinggi. Nah, biasanya ini menggunakan gas sebagai bahan bakarnya. Hot plate. Hot plate adalah lempeng panas yang dipanasi secara listrik, berarti menggunakan arus listrik dengan suhu sekitar hingga 450 derajat Celcius. Jadi di bagian atasnya merupakan lempeng panas, dan ini juga dilengkapi dengan pengaduk spiral. Oven. Oven digunakan untuk pengering yang dipanasi secara listrik dan dikendalikan secara termostik yang mempunyai suhu antara 250 sampai 300. Kemudian oven juga dapat digunakan untuk mengeringkan endapan atau zat, memanaskan sampel untuk mengukur kadar air. Furnace digunakan untuk proses pengabuan, biasanya mencapai suhu 1000 derajat Celcius. Heating mantle ini untuk pemanas pada proses destilasi, soketasi, dan reflux. Demikianlah pertemuan kita pada pertemuan kedua ini. Semoga